Oke, pertanyaan selanjutnya. Apakah motivasi atau tujuan mengingat punika adalah gaib? Monggo Mbak Guru Ari atau Neti aja. Motivasi dan tujuan. Iya. Karena mengingat mereka itu gaib gitu ya. Iya. Oh ya. Jadi mereka punya motivasi atau tujuan apa enggak gitu kan untuk tuannya kayak gitu. Jadi memang gaib sendiri kan ingin sekali menunjukkan jati dirinya ke tuannya ataupun ke manusia. Memang ada yang sebagai penggoda itu juga ada juga sebagai penolong seperti itu. Mereka tujuannya seperti halnya manusia juga sama, mau yang negatif atau yang positif gitu. Jadi kita harus mengerti soal berkomunikasi dengan mereka-mereka yang gaib agar tahu apa sih yang mau mereka utarakan atau mereka lakukan ke kita. Jika mereka itu akhirnya wujud menjadi satu benda yang bisa dilihat gitu kan. Nah, dari situ kemampuan diri memang sangat perlu agar kita tahu tujuan-tujuan gaib yang ingin ikut ke kita gitu sih. Jadi memang tujuannya macam-macam, motivasi mereka pun juga macam-macam gitu. Mbak Guru mau nambahkan? Jadi untuk motivasi dan tujuan misalkan dari pihak yang ingin memiliki atau mewarisi benda pusaka itu ya. Iya. Nah, kalau dari itu untuk motivasinya gini, kita mengingat kita kan berada di Nusantara, dan kalau kita sendiri yang khususnya di Pulau Jawa kan identiknya dengan benda-benda pusaka seperti keris dan lain-lain, mustika atau lain-lain. Jadi kalau pada khususnya benda pusaka yang keris itu kan identik dari budayanya Jawa ya, nenek moyang kita atau leluhur kita terdahulu kan bawaannya keris dan memiliki keris. Jadi tidak semua juga keris memiliki yoni tersebut. Jadi walaupun bisa dibuat dalam sisi budaya, bisa dibuat dalam sisi juga untuk pagar, untuk pendampingan. Tapi kita jangan memfokuskan bahwa yang melindungi kita adalah ya kodam tersebut, cuman buat perantara dari Gusti Kang Maha Agung kan gitu, ke perantara. Terus tujuannya yaitu tadi tujuannya untuk kalaupun yang bertuah untuk mendampingi juga, menjaga. Nah, kalau yang tidak bertuah, yang tidak ada gaibnya ya untuk budaya tersebut ya. Tambah lagi, Nyai? Ya memang harus tahu cara berkomunikasi dengan gaib. Jadi biar nggak kejerumus sama watak atau tujuan mereka gitu. Jadi memang harus tahu gitu sih. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apakah efeknya bagi para penari atau mungkin di tempat yang telah diambil pusakanya?
mungkin dari tempatnya atau bagi penariknya juga. Iya. Monggo. Kalau efek samping gitu kan ya. Efeknya ini apa nanti, negatif atau positif gitu kan. Memang pasti berpengaruh entah dari tempat diletakkannya suatu pusaka atau disembunyikannya suatu benda gaib tersebut, dan juga ngefek nggak ke praktisinya gitu kan, pelakunya yang mau menayuh atau juga menarik benda pusaka itu. Nah, jadi gini, perbedaannya itu kalau menarik secara paksa, pasti efeknya itu juga sangat dahsyat gitu ya. Bisa sampai gesekan energi itu mengakibatkan tempat tersebut bisa terbakar, dan juga ke kitanya ini akhirnya bisa sakit secara fisik juga kan, sampai seperti itu. Jadi kalau narik, namanya kita pakai energi yang luar biasa gitu, kita sudah bisa tahu ini bahwa ada benda gaib gitu kan. Saya ingin memiliki itu gitu kan. Akhirnya secara terpaksa harus diambil. Efeknya pun yaitu tadi bisa sampai muntah, bisa sampai kesurupan kayak gitu kan. Terus akhirnya di tempat itu ledakan pun terjadi. Jadi memang kita harus tahu unggah-ungguh. Kalau itu bukan milik kita jangan. Nah, efek yang bagus malah yang seperti jika kita sudah dikasih amanah sama leluhur, sama leluhur kita dikasih amanah, Nduk, nanti di sini ini ada tempat, ada pusaka itu miliknya punyamu seperti itu. Itu punyamu dari leluhurmu gitu, untuk kamu rawat gitu kan. Nah, akhirnya pusaka ini pun atau benda gaib ini pun bisa wujud dengan halus. Jadi prosesnya itu malah lebih lembut lah kayak gitu, lebih lembut, lebih sopan, lebih tenang. Akhirnya efeknya ke kita pun nggak ada gitu loh. Efek samping yang negatif ke kita nggak ada, yang ada malah ayem ya. Jadi lebih ke soft apa ya, tenang gitu, tenang, dingin. Akhirnya dampaknya ke belakangnya nanti juga lebih bagus kayak gitu. Itu sih. Mbak Guru mungkin mau nambahkan? Jadi itu dari pengalaman kita berdua sendiri. Kenapa sampai turun pusaka-pusaka dari eyang kan gitu, yang leluhur. Jadi pertama, kalau saya sendiri sudah siap menerima pusaka tersebut, sudah mantep lah dalam diri, sudah mantep, tahu arti-arti pusaka itu bagaimana. Jadi siap menerima pusaka, akhirnya turun satu persatu pusaka tersebut. Jadi enggak kayak di belakang ini kan turunnya satu persatu, dan masanya itu enggak terlalu cepat masanya. Ada yang bulanan, ada yang berapa bulan, ada yang berapa minggu, ada yang 1 tahun lebih baru turun lagi. Dan itu efeknya kalau dari dalam diri sih, kita kan lelaku, jadi untuk lelaku kita kan fokusnya pada diri sendiri, tidak pada benda pusaka. Karena benda pusaka yang seperti kita jelaskan tadi kan untuk perantara, untuk tambahan lah itu kan. Terus seperti benda pusaka yang turun itu, kita mengartikannya ya bersyukur karena bisa turun mendapatkan amanah benda pusaka tersebut. Jadi lebih ada bonus lah dari lelaku kita. Dan diri kita sendiri baik-baik saja, malah lebih baik untuk lelaku diri itu, untuk apa ya, untuk berbuat dharma, untuk kedepannya berbuat kebaikannya, untuk hati juga
lebih tenang dengan lelaku kita, jadi ndak karena pusaka tersebut kan gitu. Jadi kita tetap menggunakan diri kita untuk komunikasi sama leluhur, komunikasi sama gaib, pakai rasa atau pakai terawangan gitu kan. Itu pakai itu sendiri, jadi tidak terfokuskan pada benda-benda pusaka. Ya, jadi efeknya kalau efek positif ya positif aja kan gitu. Karena mereka pas kita tidak sadar, misalkan kita lagi santai, mungkin ada yang sengaja berbuat buruk, mungkin otomatis juga akan membantu. Kita tidak memohon untuk membantu atau menyuruh, itu akan otomatis ikut apa ya, ikut berdharma juga menjaga kan. Nyai mau Mungkin ada menambahkan? Ya memang setiap benda goib itu pasti memiliki makna tersendiri. Nah, jadi kita pun harus belajar memaknai soal benda-benda yang sudah wujud ke kita gitu kan, yang sudah jadi sudah jadi hak milik kita gitu. Itu harus mengetahui, kita bilang seperti apa, makna atau sastra, sanepan gitu kan, petunjuk apa sih yang ada di suatu benda ini gitu, karena itu juga termasuk teka-teki yang harus kita kupas gitu kan. Jadi setiap benda itu pasti punya seperti pesan, memiliki pesan untuk untuk spiritual kita menjadi lebih baik. Makanya jangan sampai menarik yang ya kayak memaksakan diri sampai dampaknya pun negatif ke kita. Jangan sampai. Jadi ya slow aja gitu, santai aja. Kalau memang udah jatahnya pasti mereka ikut, pasti mereka turun wujud juga gitu. Itu sih. Ada tambahan, Mbak Guru? Berkaitan dengan pusaka ya. Pusaka. Iya. Tadi Nayo ya. Nah, kalau dengan pusakanya sendiri itu kan namanya pusaka, keris saja dinamakan pusaka. Dan juga beryoni. Apalagi orang yang lelaku luhur pasti juga harusnya beryoni juga. Pusakanya di dalam diri. Nah, itu yang harus difokuskan. Pusaka dalam diri diasah agar yoninya lebih besar lagi gitu. Ini di dalam diri ya. Dalam diri yoninya bagaimana membesarkan yoninya itu pusaka dalam diri ya, dengan lelaku kebajikan, kebaikan, dharma, bagaimana welas asih sama orang, sama makhluk hidup yang tidak nampak juga kan, tidak hanya manusia saja yang nampak maupun yang tidak nampak juga harus kita hargai. Jadi kayak pusaka keris itu sendiri juga kan yoninya ada kecil, ada yang besar juga gitu. Itu juga berhubungan dengan waktu empunya dulu mendoakan, waktu yang mengisi yoninya itu. Nah, itu kan. Tapi setahu saya juga keris yang beryoni besar itu orang-orang tertentu yang memegangnya dari empu di era-era kerajaan. Tapi yang sekelas bawah mungkin biasa ya. Bisa jadi tidak ada yoninya itu Pak. Yang lebih besar yoninya ya yang orang-orang kelas-kelas tertentu seperti mungkin raja, ratu, atau panglima, itu kan dan ada arti-artinya sendiri lah. Ya panjang lebar kalau bicarakan karakter yoni atau pamor panjang lebar itu ya sekelumit ceritanya itu kayak gitu. ya.
Enggak di Selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya. Bagaimana bisa tahu kalau benda itu punya tuah atau kekuatan gaib? Monggo, Nyai atau Mbak Guru. Ya, bagaimana bisa tahu? Akhirnya kan ini terawangan gitu kan ya. pada sambung rasa. Iya, Iya. harus ya memang Sebelum menayuh. proses untuk mengolah rasa dulu. Jadi mereka punya rasa, kita punya rasa yang sama-sama peka kan. Terus setelah itu baru di situ pasti ada energi yang dirasakan. Oh iya ini ada yoninya. Oh iya ini enggak. Itu kerasa kok kalau kita sudah biasa ngolah rasa ya. Jadi enggak harus punya indera keenam ataupun yang dinamakan indigo, tapi yang penting dia bisa memproses dirinya untuk menjadi orang yang peka. Terus rasanya juga semakin diasah seperti itu. Jadi akhirnya kita mengetahui ini benda ini ada energinya atau enggak gitu. Itu kerasa banget kok. Olah rasa yang penting ini. kalau soal goib terus antara diri ke jagat ke makhluk-makhluk yang lain, yang penting kan rasa itu yang harus hidup gitu loh. Rasa, ilmu rasa, ilmu Ilmu rasa. kebatinan sama aja. Ada tambahan Mbak Guru, monggo. Ya. Lanjut malam. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apa bedanya benda tayo atau penarikan paksa? Oh ya, jadi tayuan Bedanya Bedanya benda dari penayuan hasil penayuan atau sama penarikan paksa. Oh ya, Iya. anunya ini energi atau Energi, dampak kayak gitu dampak, ya. iya. Ya, jadi kalau tarikan memang tadi kan sudah dijelaskan secara paksa. Iya. Secara paksa unggah-ungguh ndak dipakai gitu kan, yang akhirnya dampaknya sampai kesurupan atau bisa berdampak di saat kita sudah memegang, besok-besok terjadi prahara umpama kayak di rumah tangga ataupun udah macem-macem lah gitu dalam kehidupan kita. Itu memang efek dari yang narik secara paksa. Nah kalau di tayo kan kita berkomunikasi dengan goib itu, mau ndak ikut saya kayak gitu kan, ditawari. Ada juga penayuan yang dulu punya nenek moyang kita gitu kan, leluhur kita, sudah waktunya ini cucunya sudah laku gitu, ingin memiliki suatu pusaka dari leluhurnya waktu itu, ingin memiliki, ingin memegang, ingin merawat gitu kan, itu bisa dinamakan nayuh juga. Jadi praktisi yang dia bisa berkomunikasi dengan yoni di suatu benda goib ini gitu kan, untuk mengetahui siap apa enggak jika cucunya yang ini gitu itu sudah memiliki kemampuan dan mereka pun siap untuk merawat, bisa ndak jenengan ikut kayak gitu. Nah dari situ ya tawar menawar di situ itu loh. Jadi komunikasi unggah-ungguhnya itu ada gitu kalau nayuh. Itu sih. Ya setahu saya sih itu, soalnya memang saya sendiri sama Mbah Guru kan sudah biasa dengan menayuh barang-barang goib. Kita nggak pernah sampai narik paksa karena kasihan mereka itu bukan hak kita kan gitu. Itu bukan hak kita, ngapain gitu kan kita sampai narik yang akhirnya efeknya
bisa ke kita sendiri efek ini ya, efek negatif gitu kan. Dan tidak nayuh pun ada yang beberapa pusaka yang tiba-tiba dikasih. Iya. Habis kita kepetilasan eyang gitu kan, habis napak tilas itu pun kadang-kadang di mobil itu tiba-tiba ada pusaka dikasih. Iya. Dan itu ya kita anggap sebagai hadiah dari napak tilas, dan kita juga mengambil dari sisi positifnya, artinya apa, mungkin pusakanya lo berapa atau pusakanya yang macam apa itu kan kita gali dari filosofinya, kita ambil positifnya itu. Dan rasa terima kasih sudah diberi amanah, diberi hadiah itu. Ya, kita simpan. Hadiah. Kita simpan, selalu simpan. Kita tidak menjualnya, ya simpan, kita rawat sebisa mungkin gitu. Jadi dirasa syukur lah gitu. Jadi dan juga sebenarnya di sisi lain ada ujian juga. Kalau kita terlalu melambung, ya. Iya, kalau kita terlalu melambung, wah, kita sombong ya. Jangan sombong menerima pusaka dari leluhur, menerima langsung diberi hadiah langsung, ataupun waktu menayu kita dikasih, tetap jaga rasa, jaga diri kita dari ego, dari kesombongan tetap. Karena lelaku kan jalannya kan di keluhuran. Laku luhur, tujuannya kan sebenarnya kalau laku itu baik tujuannya. Gitu. Mungkin Nyai ada tambahan? Ya, untuk perkara benda pusaka gaib ataupun barang-barang gaib, jika bukan haknya yang jangan dipaksakan untuk memiliki. Ada kalanya mereka pun muncul kalau itu memang sudah jatahnya kita gitu. Ya, yang terpenting memang fokuskan ke diri kita ya. Harus tahu ukuran diri kita ini kuat enggak. Dirasa enggak kuat, jangan dipaksakan untuk merawat benda-benda gaib tersebut gitu. Ya. Karena kan dalam hidup kita kan untuk hidup untuk mati kan. Jadi bagaimana caranya kita hidup berbuat sebaik-baiknya, terus menggali ilmu, menambah ilmu sebanyak-banyaknya. Ya ilmu itu ya ilmu yang positif, kan? Ilmu kebaikan bagaimana nanti. Ilmu itu kan untuk dibuat sangu untuk meninggal nantinya gitu. Ada tambahan? Pertanyaan terakhir ini. Dalam penarikan paksa, apakah memakai kekuatan dalam diri ataukah memang ada bantuan dari gaib? Oh iya. Menarikan paksa itu ya ini memang vital ini ya, agak sedikit vital ini. Memang dua-duanya itu ada, Mas. Karena kan gini, ada yang mereka itu tidak kuat, akhirnya butuh perewangan yang gaib ini tidak di dalam yoni pusaka gitu, atau tidak dalam yoni benda gitu kan, benda-benda gaib atau benda peninggalan. Nah, yoni ini dari mana? Dari amalan mungkin, ataupun tirakat yang mereka lakukan itu juga bisa gitu. Nah, terus wujudnya suatu barang itu bisa dibantu sama kodam ataupun gaib yang mendampingi perewangan ini tadi. Ya, dibantu karena dirasa tuanku ndak mampu gitu kan, saya yang mampu. Akhirnya mereka pun yang membantu untuk mewujudkan. Terjadilah perang gaib. Terjadilah perang gaib. Ya, disitulah yang sama seperti kita akhirnya ngadu ya,
ngadu goib antara goib ya. mengadu goib antara goib Untuk memiliki barang tersebut. Itu kan sudah Kasihan, yang ya. wah, kasihan kita sama goib-goib yang ditarung kayak gitu itu. Nah, wong kalau diri kita sendiri tarung kayak gimana benjutnya kayak gitu kan. Itu mendahulukan nafsu berarti. Nafsu untuk memiliki kebendaan akhirnya. Ya, kebendaan akhirnya. Lakukan bukan untuk itu sebenarnya kan, tapi untuk mengasah diri kita sendiri. Jadi memang itu nafsu kemilikan gitu kan, nafsu kemilikan terlalu melekat di situ yang akhirnya ya nggak ngontrol gitu, sampai nggak ngontrol gitu kan. Kasihan goib-goib yang mereka nggak punya salah akhirnya ditarung untuk nafsu atau keinginan dari manusianya gitu. Itu sih. Barangkali Mbak Guru menambahkan. Tapi itu juga suatu proses seseorang ya. Orang ya memaklumi juga kalau lelaku itu berprosesnya kan macam-macam. Iya. Tapi untuk apa yang perlu digarisbawahi, gunakanlah tata krama atau aturan-aturan yang sebaiknya bagaimana, itu harus dipakai tata krama dari manusia, dan sisi lain atau gaib tersebut bagaimana dipahami, dimengerti, dan kalau bisa dilakukan aturan-aturan yang benar tersebut gitu. Jangan melakukan cara-cara yang salah yang mendahulukan nafsu untuk pemilihan barang tersebut. Nyai, monggo ditambahin. Sudah habis pertanyaannya ya? Iya, sudah. Mungkin ada. Ya. Jadi memang jika teman-teman gitu kan, saudara-saudara ingin belajar soal menarikan, itu memang harus tahu dulu kemampuan dirinya. Jika dirasa saya bukan ahlinya di penarikan atau di penayuhan, ya sudah, jangan memaksakan gitu loh, jangan memaksakan. Kalau memang di saat lelaku tiba-tiba ada petunjuk gitu, umpamanya saya dapat petunjuk, ini sepertinya pusaka atau ageman dari nenek saya atau eyang saya turun gitu. Saya dimimpiin dikasih pusaka kayak gitu kan, ada kan itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu di luar sana. Nah, gimana caranya wujud, sedangkan saya tidak tahu cara mewujudkannya kayak gitu. Ya itu butuh perantara seperti guru spiritual yang beliaunya mampu untuk mewujudkan suatu benda. Jikalau dia ndak bisa wujud sendiri, kadang-kadang kan ada yang butuh bantuan praktisi yang bisa mewujudkan itu, karena energi praktisi ini lebih besar gitu, lebih besar, akhirnya bisa membantu untuk mewujudkan gitu sih. Ya memang harus mengetahui ukuran diri kita sendiri, seberapa mampunya seperti apa. Udah itu jangan dipaksakan jika nggak mampu. Udah itu sih kalau menurut saya. Mbak Guru, monggo ada tambahan? Dari mengulas yang pertanyaan-pertanyaan tadi, ada yang pertanyaan yang tadi menayuh benda gaib yang di Nusantara Indonesia ataupun di luar negeri ya. Iya. Nah, itu kan kenapa kok
bisa di Indonesia, bisa di luar negeri pun bisa, karena hubungannya itu dengan ruang dan waktu kan, dengan portal dimensi waktu. Nah ini yang lebih mengerti, yang lebih tahu tentang ilmu gaib kan gitu, tahu tentang apa dimensi lain. Jadi yang mempunyai ilmu yang mumpuni, ilmu yang apa kelebihan dalam diri ini mumpuni untuk keluar atau sambung rasa dalam gaib itu. Jadi waktu sambung itu, misalkan contohnya kita di luar negeri mau nayuh benda pusaka yang kita yang di Indonesia misalkan. Jadi karena mumpuni masuki ruang dan waktu itu tadi, portal dimensi tadi, jadi bisa sambung dimensinya yang di Indonesia, buka untuk memindah benda itu masuk portal dimensi dari Indonesia. Akhirnya yang kedua masuk portal dimensi yang di luar negeri tadi. Sampai bisa begitu. Kalau gaib kan, gaib itu tidak ada batasannya soalnya. Bumi itu bulat, jadi gaib tidak ada batasannya. Misalkan Indonesia sini, luar negeri sini. Jadi portal dimensi dari Indonesia dibuka, masuklah portal dimensi dari sini gaib. Jadi dengan seberapa percepatan waktu itu, berapa percepatan waktu akan bisa nembus tutup. Seperti contohnya kita berdoa juga kan tidak ada batasan waktu, nyampainya ke Tuhan bagaimana kan gitu. Kita doa dari batin kan gitu. Dari batin doa sama Gusti, sama Tuhan kan nyampe gitu. Gitu. Ini ada juga baru ingat saya ada tambahan juga. Sempet ada dulur-dulur yang tanya, saya pernah Mbak ke tempat-tempat leluhur, tiba-tiba saya dikasih sama leluhur ini hanya gaibnya gitu, tiba-tiba masuk ke tangan serut gitu kan, masuk ke tangan, sudah saya simpan di tubuh. Jadi setiap saya itu dapat pusaka itu seperti gambaran siluet aja ya, bayangan kayak gitu kan, itu masuk, sepertinya itu pusaka, sepertinya tombak, sepertinya apa aja lah gitu, hanya gaibnya. Kira-kira apa bisa diwujudkan, terus efeknya gimana ke kita, kan kita dapat gaibnya kayak gitu kan. Nah itu saya jelasinnya gini, jangan sampai tubuh kita yang murni ini dimasuki oleh energi yang dari yoninya benda-benda pusaka yang secara gaib ini masihan gitu kan energinya. Jangan sampai dimasukin seperti itu. Walaupun positif, karena apa? Kemurnian diri kita itu harus dijaga gitu. Jadi jika nanti menerima yoni dari suatu benda yang kita itu dikasih, tiba-tiba masuk ke tangan atau ke tubuh-tubuh yang lain, sebisa mungkin itu diwujudkan gitu. Jika itu memang haknya. Bisa enggak diwujudkan? Bisa, karena mereka pernah mendiami suatu pusaka atau gaib atau apa benda-benda ini kan, jimatan atau apa kayak gitu kan. Mereka pernah menghuni di situ. Tinggal kan di saat mewujudkan, ini yang wujudkan memang harus praktisi yang mumpuni. Di saat mewujudkan antara energi dari praktisi ke energi yang di dalam yang tadi katanya yoni yang masuk kayak gitu kan. Nah, itu sama-sama saling sinkron. Nah, nanti lama-lama bisa itu wujud. Barang itu sebenarnya
tersembunyi. Hmm. Wujud barangnya loh ya, yang benda kasarnya kayak gitu kan, itu tersembunyi. Jadi di saat seret umpama yoni ini dikeluarkan, seret sana itu ngikuti, akhirnya praktisi ini bisa menyesuaikan antara yoni dan juga benda kasar yang di sana, bisa menyinkronkan gitu loh, bisa menyinkronkan, makanya bisa diwujudkan. Tapi di saat praktisi ini bilang, oh ternyata ini hanya ngikut, tapi dia itu malah dampaknya negatif sebenarnya kan, jenengan umpama kayak ngerogoti secara halus, kita itu malah nggak tahu gitu kan. Ya memang yang tahu malah praktisi-praktisi yang sudah mumpuni dalam bidang benda-benda goib gitu kan. Nah terus jika memang itu dirasa negatif di dalam tubuh kita, ya sudah, mending dikeluarkan aja, nggak usah diwujudkan, dikeluarkan aja. Praktisi ini tahu gimana caranya harus melebur ataupun mengusir kayak gitu kan. Nah itu karena praktisi spiritual ini memang harus mumpuni dalam hal penayuan, dalam hal berkomunikasi dengan goib gitu. Jadi kalau teman-teman dulur-dulur yang biasa lelaku, kalau sudah sampai dimasukin yoni-yoni dari suatu pusaka ke dalam tubuh kita, lebih baik dikeluarkan. Kalau memang itu haknya, pasti dia itu wujud menjadi benda pusaka ataupun mustika ataupun ya benda-benda yang lain yang keramat kayak gitu kan. Itu jadi kalau soal perawatan itu kalau sudah jadi haknya, dia nggak akan rewel kok. Nggak akan rewel, didupain aja sudah berterima kasih, jadi nggak perlu sampai ribet gitu. Itu sih. Barangkali Mbak Guru mau ada tambahan? Ya sudah. Oke, sedulur Cakra Caraka, pertanyaan demi pertanyaan telah dijelaskan. Semoga pemirsa Cakra Caraka bisa mempelajari, memahami, dan bermanfaat. Saya Kang Satrio bersama praktisi spiritual Cakra Caraka, Nyai Diajeng sama Mbak Guru Ari, mohon pamit. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.